Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Di akhir usbu ini kita akan dihibur dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi kita di sepanjang minggu ini, sehingga kita semua boleh diberkati sampai saat ini. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami ketika Tuhan telah menyertai memberkati kami di sepanjang minggu ini. Dan akhirnya kami ada di usbu ini, kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati dan kuduskan kami, sehingga kami layak untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah bagi kami semua, sehingga kami mengerti dan kami memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dalam kitab Pertama Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-8. Pertama Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sungguh sangat menyesakkan rasanya ketika kita sedih, tidak seorang pun memahami kesedihan kita. Bahkan ada kalanya orang justru mengajak kita untuk bercanda saat kita sudah merasa sedih, tertekan, tetapi orang-orang yang di sekitar kita tidak memahami keadaan kita. Seolah dengan bercanda, kesedihan kita akan sirna dengan cepat. Namun, bagi kita bahwa candaan itu bisa terdengar seperti olok-olokan. Karena yang kita mau saat kita mengalami kesedihan, kita mau supaya orang di sekitar kita memahami, mengerti keadaan atau posisi kita. Tetapi kadangkala seperti yang tadi di awal saya katakan bahwa mereka mempergunakan kesedihan ya dengan candaan. Tetapi ketika hal itu terjadi, kita rasa bahwa itu seperti menghina atau tidak menghargai keadaan kita. Nah, saudaraku, lebih menyakitkan lagi bila orang terdekat kita pun tidak memahami keadaan atau persoalan kita. Apabila kita merasa hal tersebut terjadi. Contoh sederhana saja, misalnya sepasang suami istri, ya, ketika istrinya sedih atau sebaliknya, lalu yang satu tidak memahami, tetapi bahkan menyalahkan, ya, membela orang lain. Nah, dengan demikian, pasti orang yang merasa sedih itu, dia akan merasa tertekan. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang dialami Hana juga tidak dipahami oleh Elkana. Pada saat itu Hana mengalami situasi yang sangat tertekan. Dia sangat sedih sekali. Dia ingin supaya orang-orang di sekitarnya memahami, mengerti keadaannya. Apalagi suaminya. Akan tetapi apa yang terjadi? Elkana menggunakan atau melihat kesedihan Hana dengan bercandaan. Dengan mengatakan, bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Mungkin bagi Elkana hal itu untuk bisa menghibur Hana, tetapi bagi Hana itu bukan menghibur tetapi mengolok-olok keadaannya. Nah, dengan demikian, Hana sangat merasa sedih dan sangat tertekan. Padahal yang dia inginkan yang harus dilakukan oleh Elkana sebagai suaminya untuk memberikan dia motivasi, memberikan dia semangat.
Apalagi dia tertekan dengan situasi kondisi yang dialami ketika istri lainnya dari Elkana yaitu Penina menindas atau tidak menghormati dia. Bahwa dia tidak bisa melahirkan, dia tidak bisa punya anak. Nah saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tetapi satu hal yang membuat Hana sangat kecewa selain dari suaminya yang tidak bisa memahami keadaannya, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhan, seorang imam yaitu Imam Eli juga mengolok dia, ya, tidak mengerti keadaannya, bahkan mengatakan bahwa dia mabuk oleh anggur. Nah saudaraku yang kasihi dan diberkati Tuhan, lewat peristiwa atau situasi kondisi yang dialami oleh Hana, apa yang dia lakukan? Karena dia tahu bahwa tidak seorang pun mengerti keadaannya. Yang bisa dia lakukan yaitu dia berdoa kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengubah kesedihannya menjadi sukacita. Dia tahu bahwa hanya Tuhan tempat perlindungannya, hanya Tuhan yang mampu memberikan dia jalan keluar. Sehingga lewat segala sesuatu yang dia alami maupun yang dia rasakan, dia tahu hanya tangan Tuhan sajalah yang mampu menolong dan melawat dia. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kadangkala dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin di sepanjang minggu ini kita mengalami apa yang dialami oleh Hana. Kita tertekan, kita tersedih, mungkin karena rekan kerja kita, rekan pelayan kita, ataupun karena sahabat kita, saudara kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita yang tidak mengerti keadaan kita, yang tidak mengerti persoalan kita yang saat ini. Tetapi justru mereka mungkin bercanda dengan situasi yang kita alami, sehingga kita merasa bahwa kita tidak dihargai, kita tidak memiliki makna. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, mau mengingatkan saya dan saudara sekalian bahwa belajar dari kehidupan Hana, bahwa ada tangan Tuhan yang senantiasa menolong. Mungkin kalau minggu ini engkau gagal menghadapi segala situasi dan kondisi, apa yang engkau gumuli sampai saat ini belum mendapat jawaban yang tepat dari Tuhan, ataupun dari segala sesuatu yang kita alami, belum kita mengalami berkat yang mungkin kita masih tunggu sampai saat ini. Tetapi yakin dan percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam kendali Tuhan. Dan hal itulah yang dialami oleh Hana. Ketika dia membawa semua pergumulannya pada Tuhan, dia berdoa karena dia tahu hanya Tuhan yang mampu menolong dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengalami mujizat Tuhan. Tuhan membuka kandungannya dan dia bisa memiliki seorang anak yaitu Samuel. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita. Walaupun sampai saat ini kita berjalan dengan peluh dengan berbagai tantangan, persoalan hidup baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan kita. Tetapi yakinlah walaupun tidak ada yang mengerti keadaan kita sampai saat ini, hanya Tuhan yang paling mengerti keadaan kita. Jangan pernah merasa bahwa dirimu gagal karena Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan masih punya rencana yang besar atas hidupmu. Tuhan mau memberi yang terbaik asalkan engkau berserah. Walaupun banyak persoalan yang terjadi di sekitarmu menyakitkan hatimu, membuat engkau hilang harapan, putus asa. Mungkin ada yang lantas mau bunuh diri ataupun cari hal-hal kesenangan untuk menghilangkan kesedihan. Tetapi saudaraku, semuanya itu akan sia-sia karena segala kenikmatan duniawi itu tidak bisa kita nikmati selamanya. Semua yang terjadi ada masanya. Tuhan ingin supaya kita kembali belajar dari kehidupan Hana. Walaupun dia dihina, walaupun dia tertekan, walaupun dia tidak dimengerti, tetapi dia membawa semua pergumulannya pada Tuhan. Dan Tuhan membuka jalan yang terbaik. Dan Tuhan mengangkat dia menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saya yakin juga saudaraku pasti mengalami hal yang demikian. Untuk itu kita bersyukur karena di sepanjang minggu ini, yakin dan percaya berkat Tuhan begitu melimpah kita rasakan. Jadi jangan pernah kita merasa kita gagal ataupun kita mengalami situasi yang tidak mengenakan, karena ada tangan Tuhan yang senantiasa menolong dan menyertai kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari, kadangkala kami merasa kami gagal, kadangkala kami merasa bahwa kami tidak mampu. Saat kami mengalami persoalan pergumulan yang berat, banyak sekali hal-hal yang terjadi menyakiti hati kami, bahkan orang-orang di sekitar kami pun tidak mengerti keadaan kami. Kami ingin dimengerti, kami ingin dipahami, tetapi mereka menganggap semua hal yang terjadi atas kehidupan kami itu hanya bersifat sementara. Tuhan, kami mohon kepadamu, tolonglah dan mampukanlah kami semua. Lewat segala situasi musim kehidupan kami, biarlah Tuhan yang mengangkat kami untuk melewati semua. Kami tahu bahwa kegagalan yang pernah kami alami, Tuhan mau membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bapa di dalam kerajaan sorga, doa kami bersama bagi saudara-saudara kami yang ada di luar sana, yang bergumul dengan pekerjaan, yang bergumul dengan usaha, yang bergumul dengan masa depan, yang bergumul dengan pelayanan. Tuhan tahu air mata mereka, Tuhan tahu pergumulan mereka. Apapun situasi kondisi yang saat ini mereka alami, biarlah mereka yakin dan percaya bahwa ada tangan Tuhan yang akan memberikan pertolongan, yang senantiasa menolong, menyertai, dan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan belum pernah selesai atas kehidupan kami. Tuhan masih mempunyai 1001 cara untuk menolong dan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Untuk itu bantulah kami semua. Bapa di dalam kerajaan sorga, lewat program renungan harian yang boleh kami lakukan di saat ini, biarlah menjadi berkat bagi setiap orang yang kami layani. Bapa, terima kasih Tuhan. Bentuklah kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari lepas ke hari. Terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang minggu ini. Kami boleh bekerja, beraktivitas, melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Dan kami akan mengakhiri usbuk kerja ini. Kami mohon kiranya tangan kasih Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, inilah kami dengan seluruh kehidupan kami. Lalu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Saudaraku, demikian kita telah selesai dengan renungan kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.